Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Medan bersama saya Pastor Paulus Halek Bere SSCC. Renungan Harian Rabu 1 Mei 2024, Hari Biasa Pekan Kelima Paskah. Renungan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap cara padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkannya ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita merenungkan tentang kamu adalah murid-muridku. Untuk menjelaskan makna menjadi murid-muridnya, Yesus mengambil kiasan kesatuan antara ranting dan pokok sebuah tumbuhan. Dalam hal ini adalah pokok anggur dan ranting-rantingnya. Mayoritas pengikut dan pendengar Yesus adalah para petani. Mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat pandai dan lihai serta bijaksana dalam merawat di kebun anggur. Mereka tahu bagaimana caranya agar pohon anggur bisa menghasilkan buah yang berlimpah dan bermutu kualitasnya. Ada jenis ranting yang punya potensi untuk menghasilkan buah, tapi ada ranting yang kurang berkualitas. Karena itu, seorang petani perlu memilah-milah, memotong, dan membersihkan ranting-ranting yang tidak berguna, dan mempertahankan serta merawat atau menjaga ranting yang baik. Dalam konteks inilah, Yesus menjelaskan identitas dirinya bagi para murid dan bagaimana caranya para murid perlu membangun relasi dengannya. Dalam Injil hari ini, Yesus mengundang kita untuk menyadari bahwa ketika kita menghasilkan buah dalam hidup, maka semuanya itu bukan untuk kesombongan dan keangkuhan diri, melainkan demi memuliakan Allah. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghasilkan buah? Syarat untuk ranting dapat berbuah adalah tetap bersatu dengan pokok batang sebuah pohon. Dalam kehidupan setiap hari, kita terkadang mengira bahwa kita bisa melakukan ini, melakukan itu, atau sukses dalam sebuah usaha atau kegiatan karena atas kehebatan atau kepintaran kita. Di saat itu, fokus adalah pada diri sendiri dan kita melupakan Tuhan. Itulah sebuah momen di mana tanpa sadar kita memisahkan diri secara batinnya dan rohania dari Allah. Sungguh menarik untuk kita renungkan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita semua ini adalah ranting-rantingnya, serta Bapaknya lah pengusaha. Dalam ungkapan ini, Yesus hendak mengundang kita untuk sadar
akan kualitas dirinya, yaitu bersumber dan berasal dari Allah. Artinya bahwa tanpa Allah, pokok anggur tersebut tidak bertumbuh dan memiliki nilai pada dirinya. Allah adalah pemilik pokok anggur, dan Yesus hadir di tengah kita agar kita setia dan selalu menyatukan diri dengan pokok anggur tersebut. Ranting bertumbuh dari pokok anggur, dan kita pun bertumbuh dalam dan dari Yesus sebagai pokok anggur. Saya menemukan bahwa ada dua nilai yang hendak ditawarkan Yesus kepada kita, yaitu kita perlu menyadari bahwa kita bertumbuh dari Yesus, dan hal yang kedua, kita pun bersedia untuk dibentuk oleh Bapa sebagai pengusaha atau pemilik anggur. Inilah sebuah undangan bagi kita untuk menyadari akan makna identitas diri sebagai murid Kristus. Kita bukan sekedar menyatukan diri dengan Yesus, melainkan kita ada darinya. Sebagai ranting, ada bagian-bagian tertentu yang perlu dibersihkan agar ranting itu bisa maksimal dalam menghasilkan buah dengan kualitas yang baik serta bermutu. Karena itu, marilah kita senantiasa membuka diri dan menemukan bagian-bagian dari sikap diri yang perlu diperbaharui. Hendaklah bahwa perubahan dalam pertobatan batin memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang membawa rasa cinta dan kasih Tuhan bagi sesama. Tuhan memberkati.